التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa jammilni ya badi'as samawati wal ard ya zal jalali wal ikram bil fasahati wal balaghati wal bara'ah. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli biriqqatin ra'fatin rahmatin summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillahi rabbil alamin wa ila hadratin nabil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihil kiram wa ila musannifi hadal kitab syai'ul lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin terakhir sampai syahadat ya. Nah, sekarang wa iqamus sholati, yang itu sekarang. Wa iqamus sholati. Wa iqamus sholati. Terus baliknya wa ita'uz zakati. Wa ita'uz zakati. Wa ita'uz zakati. Yang keempat wa shaumu ramadhana. 3 ita'uz zakati, sampingnya wa shaumu ramadhana. Shaumu ramadhana. Rukun Islam yang kelima wa hajjul baiti. Wa hajjul baiti. Wa hajjul baiti man istata'a. Man istata'a. Man istata'a ilaihi sabila. Ilaihi
sabila wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Iqamus sholati wa ita'uz zakati wa shaumu ramadhana wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya. Rukun Islam yang kedua, iqamus sholah, mendirikan sholat. Yang kedua, nanti definisi sholat secara bahasa, kemudian sholat secara istilah, macam-macam sholat, rukun-rukun sholat, syarat sah sholat, sunnah-sunnah sholat. Nanti ada pembahasannya di depan. Nah, mengenai rukun Islam ini, musonif hanya menjelaskan sekilas apa yang dimaksud dengan sholat. Nanti di depan penjelasan lebih rinci lagi, ada bab khususnya tentang sholat. Nah, di sini kita lihat dulu. Salat itu menurut musannif adalah afdolul ibadatil badaniyati zahirati. Salat adalah ibadah yang paling utama, ibadah badan yang paling utama. Jadi ibadah yang dilakukan oleh badan secara zahir. Yang paling utama ibadah yang dilakukan oleh tubuh kita adalah sholat. Wa ba'daha, setelah sholat, ibadah yang paling utama adalah puasa. Setelah puasa, ibadah yang paling utama adalah haji. Setelah haji, ibadah yang paling utama adalah zakat. Secara organ tubuh, ya ingat, organ tubuh yang dilakukan untuk ibadah yang paling utama adalah sholat. Itu yang paling utama. Setelah sholat, yang paling utama adalah puasa. Setelah puasa, yang paling utama adalah haji. Setelah haji, yang paling utama adalah zakat. Urutannya gitu. Ngitung dari tubuh kita, tubuh. Jadi gerakan tubuh nih, kan sholat bergerak. Sehari kita berapa kali sholat? 5 kali kita sholat tuh. Dan gerakan sholat itu secara psikologis menyehatkan. Ini kalau ilmuwan ada tuh orang iseng-iseng neliti gerakan-gerakan sholat, ternyata gerakan sholat itu menyehatkan. Ada satu studi dalam satu artikel mengatakan ada orang Belanda bukan muslim, non muslim, tapi dia sholat. Alasannya karena sholat itu menenangkan, sama seperti yoga. Kan kalau yoga bikin tenang. Nah, bagi orang Belanda sholat itu menenangkan. Jadi olahraganya orang Belanda sholat, tapi non muslim, karena berasa ibadah yang paling menenangkan adalah sholat. Sepusing apapun kita, selelah apapun kita, secapek apapun kita, kalau lagi sujud berasanya enteng banget. Bener gak? Kalau lagi sujud, meskipun selesai sholat tetap puyeng, tetap capek, puyengnya kagak hilang, masalahnya kagak hilang. Tapi setidaknya dalam sujud kita itu bisa membuat hati menjadi tenang. Kepala jadi enteng, pikiran jadi enteng. Itu khasiat sholat tuh. Semakin orang rajin sholat, semakin tenang hatinya, semakin tenang pikirannya. Tuh sholat tuh, gerakannya doang padahal, tapi bisa menenangkan. Satu, sholat. Kemudian dijelaskan lagi, fa farduha afdolul faraid wa nafluha afdolun nawafil. Kewajiban sholat itu lebih utama dibanding kewajiban yang lain. Dan sunnah-sunnah sholat itu lebih utama dibanding sunnah-sunnah yang lain. Sekali lagi, kewajiban sholat lebih utama dibandingkan dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Dan
sunnah-sunnah sholat lebih utama dibanding sunnah-sunnah yang lain. Mana dalilnya? Dalilnya sabda Rasulullah, awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholah. Hal utama, amalan pertama yang dihisab oleh Allah ketika hari kiamat adalah sholat. Jadi nanti di padang mahsyar nih, ketika dikumpulin, amalan pertama yang dihisab oleh Allah adalah sholat. Semakin rajin orang sholat, semakin berat amalan kebaikannya. Semakin rajin orang sholat, semakin mudah dia masuk surga. Karena amalan yang pertama dihisab oleh Allah adalah sholat. Dan sunnah sholat lebih utama dibanding sunnah-sunnah yang lain. Dalam satu ibadah nih, dibandingin sholat, zakat, puasa, haji, cuman sholat yang sunnahnya paling banyak. Kita bicara sholat sunnahnya ya, bukan gerakan sunnah sholatnya nih. Ada sunnah tahajud, sunnah duha, sunnah witir, sunnah tarawih, sunnah idul fitri, idul adha, sunnah hajat, sunnah tasbih. Sunnah apa lagi? Sunnah mutlak. Terus sunnah apa lagi? Istikharah. Ada sunnah apa lagi? Istisqa. Ada apa lagi? Paling banyak sholat sunnah. Kesunahan sholat tuh banyak banget. Sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah. Itu dalam satu sholat aja udah dua. Kecuali asar dan subuh nggak ada ba'diyahnya. Itu udah banyak banget. Kalau puasa bandingin, puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Arafah, Tasu'ah, puasa apalagi Ayamul Bid, puasa Syawal sunnah tuh dari tanggal 2 sampai tanggal 10-nya. Kemudian puasa tanggal 10 Muharramnya. Puasa apalagi? Dibandingin puasa masih lebih banyak sholat sunnahnya. Haji bisa kehitung. Zakat malah nggak ada sunnahnya, wajib kalau zakat. Kalau yang lain jatuhnya paling infak sedekah. Zakat tuh beda lagi. Nah, sholat nih, sunnah sholat paling utama dibanding sunnah-sunnah yang lain. Makanya nih jangan sampai ketinggalan masalah sholat. Sekarang, sholat apa yang paling utama? Afdolus sholawati sholatul jumu'ah. Sholat yang paling utama adalah sholat Jumat. Summa asar, kemudian sholat asar. Summa subuh, kemudian sholat subuh. Summa isya, kemudian sholat isya. Summa duhur, kemudian duhur. Summa maghrib, kemudian sholat maghrib. Jadi di antara banyaknya sholat itu, sholat yang paling utama adalah sholat Jumat. Paling utama. Bentar. Di antara sekian banyaknya sholat, baik wajib maupun sunnah, yang paling utama adalah sholat Jumat. Setelah sholat Jumat, sholat asar. Setelah sholat asar, sholat subuh. Setelah sholat subuh, sholat isya. Setelah sholat isya, sholat duhur. Setelah sholat duhur, sholat maghrib. Itu yang paling utama. Kemudian afdolul jamaah. Kalau sholat jamaah paling utama jamaatul jumu'ati, sholat Jumat berjamaah. Setelah sholat Jumat berjamaah, yang paling utama jamaatul subhi, sholat subuh berjamaah. Ini yang langka nih. Kalau sholat Jumat banyak dah. Banyak orang dari mana mau sholat Jumat. Sholat subuh berjamaah langka. Yang hadir aki-aki, ya kan, bapak-bapak. Ini anak muda biasanya jarang. Kecuali orang atakwa dah. Anak mudanya rada kerenan, subuhnya rajin jamaah. Kalau di masjid-masjid lain, musola-musola lain, sholat subuh dapat 2 sop udah cakep banget. Sholat subuh tuh udah cakep dah, udah cakep. Sholat maghrib kalau full nggak aneh. Sholat isya rame nggak aneh.
sholat subuh masjid full, aneh. Ya langka. Makanya bukti tanda umat Islam itu bangkit kalau sholat subuhnya berjamaah rame. Itu tandanya berarti Islam udah bangkit. Kalau sholat subuhnya masih cuma 2 sop diisi sama aki-aki sama merbot doang, wah jauh dah. Kayak ini orang-orang model kita nih, anak muda, jadi tongkat harapan bangkitnya Islam. Sholat subuh berjamaah dah. Wah itu udah cakep banget. Paling cakep setelah jamaah Jumat. Kemudian sholat jamaah Isya. Nah ini masih rada banyak. Sholat jamaah Asar masih rada mending. Sholat jamaah Zuhur. Dan terakhir sholat jamaah Maghrib. Itu sholat jangan ditinggalin. Cakepnya jamaah. Makanya Rasul ketika ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, ayu a'malin afdol. Ya Rasul, apa sih amalan yang paling utama? Kata Rasul, as-sholatu ala waktiha. Sholat tepat waktu. Itu amalan paling cakep. Sholat tepat waktu. Kalau Rasul bilang sholat tepat waktu, itu isyarat. Berarti kudu berjamaah. Saya tepat waktu. Azan selesai saya langsung sholat, tapi di rumah. Benar tepat waktunya, tapi kurang pas karena belum berjamaah. Saya nggak jamaah, nggak tepat waktu, yang penting sholat, ya masih mending dah daripada kagak sholat. Tapi usahain as-sholatu ala waktiha, sholat tepat waktu. Sekarang saya kasih fadilahnya nih. Nih ingat baik-baik nih. Man taroka sholatal fajri falaisa fi wajhihi nurun. Barang siapa yang meninggalkan sholat subuh, maka wajahnya tidak akan bercahaya. Nah kalau muka kusem berarti kagak pernah sholat subuh. Mukanya demek, dekil, buluk, buduk, wah berarti gak pernah sholat subuh. Biar kata kulitnya hitam, budugan, jerawatan, tapi kalau dia rajin sholat subuh, insya Allah dilihatnya adem. Ganteng kagak, tapi adem minimal dilihatnya. Adem aja udah, enak dilihatnya. Berarti tuh orang rajin sholat subuh. Kulit putih, mirip orang Korea, opa-opa Korea, rambut keren, wangi, kagak pernah sholat subuh. Kelihatannya asem aja udah sepet. Makanya orang yang rajin sholat subuh ketahuan dari mukanya. Satu. Yang kedua, man taroka sholata zuhri falaisa fi rizkihi barokah. Barang siapa yang meninggalkan sholat zuhur, maka dalam rizkinya tidak ada keberkahan. Orang kalau ninggalin sholat zuhur, rezekinya gak berkah. Gaji banyak, tapi akan selalu merasa kurang. Berkah itu biar kata nominalnya sama aja, gajinya tetap sebulan 2 juta, sebulan 1 juta, segitu doang. Tapi gak pernah ngerasa kekurangan. Kebutuhan dalam 1 bulan terpenuhi, itu berkah. Bahkan bertambah, ada aja sampingannya. Di luar gaji pokok ada aja sampingannya, berkah. Makin bertambah, makin nikmat, makin sedap, itu berkah. Tapi biar kata gaji sebulan puluhan juta, ratusan juta, dia bakal ngerasa kurang. Enggak ngerasa kurang, tapi ngerasa sakit-sakitan. Tiap hari kerja rajin, kagak pernah lewat. Masa tuanya duit yang dia kumpulin dari muda habis cuman buat berobat. Entar ginjal, entar stroke, entar bengek, wah macam-macam, asam urat. Kagak berkah. Kenapa kagak berkah? Karena meninggalkan sholat zuhur. Yang ketiga, man taroka sholatal asri falaisa fi jismihi kuwatun. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka tubuhnya tidak kuat, letoy, lemah, payah, nggak kuat orangnya. Oh badan gemuk, kelihatan subur, berotot,
fisiknya doang yang kelihatan. Padahal kata Rasul, orang yang suka meninggalkan sholat asar itu lemah. Jasadnya, jisimnya, badannya gak kuat sholat asar. Dan satu lagi nih, ingat, haram hukumnya abis asar tidur. Karena tidur setelah asar turisul fakro, mewariskan kefakiran. Fakir secara akal, fakir secara hati, fakir secara harta. Jangan pernah tidur abis sholat asar, jangan pernah tidur abis sholat subuh. Jangan dah, nggak boleh. Karena itu mewarisi kefakiran, mewarisi kebodohan, mewarisi kemalasan. Jangan. Nah makanya kata Rasul, barang siapa yang meninggalkan sholat asar maka tubuhnya lemah. Yang keempat, man taraka sholatal maghribi falaisa fi auladihi samrotun. Barang siapa yang meninggalkan sholat maghrib maka tidak bisa mengambil manfaat dari anaknya. Artinya kalau ada orang tua ninggalin sholat maghrib, anaknya gak bakal sukses, anaknya gak bakal berhasil, anaknya gak bakal seneng, anaknya gak bakal bahagia. Ini orang tua nih, hati-hati. Termasuk saya yang udah jadi orang tua. Orang yang meninggalkan sholat maghrib maka anaknya gak bakal pernah sukses. Orang, hati-hati tuh. Bilangin buat orang tua, jangan pernah meninggalkan sholat maghrib. Efeknya bukan buat diri sendiri, tapi buat anak, buat keturunan. Yang kelima, terakhir, man taroka sholatal isya'i falaisa fi naumihi rohatun. Barang siapa yang meninggalkan sholat isya maka dalam tidurnya tidak pernah nyenyak. Orang ninggalin sholat isya tidurnya gak pernah enak, tidurnya gak pernah pules, tidurnya gak pernah ngorok, gak pernah tenang, karena dia meninggalkan sholat isya. Makanya hati-hati nih. Enggak, saya gak sholat isya tapi tidur enak-enak aja. Saya gak sholat isya tapi tidur pules-pules aja. Perasaan begitu, tapi hati kagak tenang, pikiran kagak tenang. Yang dihajar bukan cuma fisik, tapi pikiran, hati, orang sekitar kena efeknya. Seperti yang sholat maghrib tadi tuh, ninggalin sholat maghrib yang kena dampaknya anak, nggak sukses, nggak bahagia. Nah ninggalin sholat isya, tidurnya nggak bakal pernah enak, istirahatnya nggak pernah bakal benar, nggak bakal pernah cukup. Tuh fadilah dari sholat. Sekali lagi, sholat itu adalah ibadah yang paling utama dibandingkan haji, zakat, puasa. Dan sholat yang paling utama adalah sholat Jumat. Jamaah yang paling utama juga jamaah Jumat. Selebihnya udah diurutin tadi, asar, subuh, isya, zuhur, dan maghrib. Kemudian ini sepintas saja ya, nanti penjelasan lebih rincinya ada di bab sholat khusus. Rukun Islam yang ketiga, ita'uz zakati, membayar zakat. Zakat itu secara bahasa artinya an-nama'u atau aziyadah, bertambah. Nah nanti di depan ada penjelasannya lebih rinci. Zakat. Mustahik zakat ada berapa? Ada 8. Ada 8. Lihat nih di syarahnya. Yang pertama fakir. Yang wajib, yang berhak mendapatkan zakat, yang pertama adalah fakir. Yang kedua adalah miskin. Kita bahasa Indonesia kadang digabungin fakir, miskin. Padahal fakir sama miskin beda. Fakir itu nggak punya usaha, nggak punya pendapatan,
nggak punya gaji, tapi ada orang yang harus dinafkahi. Entah itu istri, entah itu anak, entah itu orang tua, entah itu adik, kakak, atau yang lainnya. Sedangkan dia nggak punya penghasilan, dia nggak punya pendapatan, dia nggak punya apa-apa pokoknya. Bahkan beban hutangnya lebih banyak dibandingkan beban kebutuhannya. Itu fakir. Contoh si A, kagak kerja, nggak punya pendapatan, istri ada 2, wah udah nggak punya kerjaan, bini 2, ini kurang ajar banget nih biasanya nih. Anak ada 5, pendapatan nggak ada nih. Bini kudu dinafkahin, anak kudu dikasih makan, kudu disekolahin, kudu dikasih jajan, tapi pendapatan nggak punya. Hitunglah dalam satu hari dia harus punya pendapatan 2, ada anak dan istri, paham? Ini fakir. Kalau miskin itu punya kerjaan, punya penghasilan, punya tanggungan berupa anak istri, tapi pendapatannya, gajinya tidak mencukupi untuk menafkahi anak istri. Paham? Berarti beda ya sama fakir. Nah, makanya fakir berhak untuk mendapatkan zakat. Miskin juga berhak untuk mendapatkan zakat. 2. Yang ketiga adalah amil. Amil ini sederhananya orang yang keliling. Kalau orang udah nyerahin zakat kudu dicatat, didata. Kalau ada orang nyerahin zakat sama dia diumpetin, orang yang nyerahin zakat namanya nggak ditulis, berarti udah nggak bisa jadi amil. Syaratnya harus jujur. Amil itu berhak untuk mendapatkan zakat, dan kategori amilnya juga nggak sembarangan. Kalau orang kaya jadi amil nggak pantas, ya mau ngapain? Ada juga orang kaya ngeluarin zakat, bukan ngurusin zakat, paham? Jadi nggak sembarangan amil, ada kriterianya, ada syaratnya, nggak sembarangan. Yang keempat, mu'alaf. Mu'alaf berhak dapat zakat. Nih masalah mu'alaf terjadi perbedaan pendapat antar ulama. Kata ulama, mu'alaf dipukul rata kalau dia masuk Islam dapat zakat. Yang pertama. Menurut ulama yang kedua, tidak semua mu'alaf itu berhak mendapatkan zakat. Alasannya gini, kalau si mu'alaf ini orang kaya, dia nggak perlu dapat zakat. Kalau yang mu'alaf ini orang miskin, dia berhak mendapatkan zakat. Kenapa begitu? Karena kalau ada orang miskin masuk Islam dapat zakat, untuk menunjukkan bahwa Islam itu murah. Orang baru masuk Islam aja dapat zakat, maka itu akan menarik hati. Oh iya, gue nih di agama Islam diperhatiin. Baru masuk Islam dikasih beras, dikasih duit, dikasih makan. Jadi kelihatannya Islam bagus, Islam cakep. Nah, dia bisa narik tuh orang lain, ayo dah masuk Islam. Daripada di agama yang lama, usaha sendiri, kudu bayar. Kan biasanya ada tuh agama lain, mau masuk surga bayar 2 juta, ada tuh. Iya bener, mau masuk surga nih bayar 5 juta, itu dijamin masuk surga. Kan orang yang kayak orang-orang miskin kan terbebani. Tapi kalau dia masuk Islam, baru masuk Islam dapat zakat, seneng gak? Seneng. Nah makanya kata ulama, tidak semua orang mu'alaf itu dapat zakat. Kalau yang kaya udah nggak usah dikasih zakat, takutnya malah tersinggung. Kan gue orang kaya, dikasih beras cuma 2,5 liter doang, apa-apaan nih kayak gini. Tuh takut tersinggung. Tapi menurut ulama yang lain udah pukul rata, mau kaya mau miskin, selama dia masuk Islam mu'alaf, kasih zakatnya gitu. Nah ini hanya perbedaan antar ulama. Penjelasan lebih rincinya nanti ada di depan. Yang kelima, rikob, budak. Budak zaman sekarang masih ada nggak sih perbudakan? Hah? Nggak ada. Bukan di Indonesia, di negara lain.
Ada ya? Somalia. Di mana? Di Eropa masih ada nggak? Jual beli orang. Ada kan? Anak di bawah umur dijual gitu ya, disuruh kerja atau segala macam, diperbudak lah. Ada ya? Nah itu. Biasanya yang perempuan mengaji. Atau macam-macam lagi loh. Itu budaknya beda lagi tuh budaknya. Ya, budak itu berhak mendapat zakat. Budak berhak. Ya dulu sih emang ada perbudakan, termasuk sahabat-sahabat Rasul kan banyak yang tadinya budak. Yang paling terkenal siapa? Bilal bin Rabah, itu paling terkenal dah tuh. Itu kelima. Yang keenam, ghorim, orang yang banyak hutangnya. Orang yang banyak hutangnya, ghorim. Nah ini lagi nih kudu dijelasin nih. Orang hutang yang berhak mendapatkan zakat adalah orang berhutang. Tapi berhutangnya karena kebutuhan. Ingat, hutangnya karena kebutuhan. Contoh si fulan nggak punya duit, gaji belum turun, anak belum makan, sekolah belum bayar, bini belum shopping. Pokoknya banyak dah, tuntutannya banyak. Akhirnya dia ngutang, minjem duit 2 juta, janji bulan depan bakal dibayar. Oh ternyata bulan depan malah dipecat, di PHK. Buat bayar utang yang 2 juta, dia minjem lagi ke orang lain. Minjem dah 3 juta, 2 jutanya buat bayar utang, 1 jutanya buat kebutuhan hidup. Yang 1 juta udah ditagih lagi, minjem lagi. Terus utangnya makin numpuk, makin banyak. Tapi dia berhutang untuk kebutuhan anak istri, boleh, berhak mendapat zakat. Gimana kalau modelnya gini? Main judi kalah, ngutang. Utang dari main judi puluhan juta, nggak mampu untuk dibayar. Kira-kira berhak nggak dapat zakat? Kagak, nggak berhak. Orang yang ngutang karena judi, orang yang ngutang buat narkoba, orang yang ngutang buat minuman keras, orang yang ngutang buat maksiat, tidak berhak mendapat zakat. Orang yang berhak mendapat zakat adalah yang berhutang untuk menjalankan, untuk menggugurkan kewajibannya kepada anak istri. Paham? Nah tuh. Jadi nggak sembarangan. Oh, gue punya banyak utang nih, gue berhak dong dapat zakat. Nggak bisa gitu. Yang ketujuh, sabilullah, orang yang jihad fisabilillah. Orang yang jihad fisabilillah. Orang yang jihad fisabilillah, kalau bekalnya udah habis, duit jajannya udah habis, dia berhak mendapat zakat. Nah sekarang pertanyaan lagi, zaman sekarang masih ada nggak yang jihad fisabilillah? Perang masih ada? Masih Palestina perang, Suriah perang. Ya terlepas apakah perangnya lawan kafir, apakah perangnya perang sipil, di luar itu dah. Pokoknya peperangan nggak bakal pernah berhenti, bakalan ada terus. Nah orang-orang yang jihad fisabilillah itu berhak untuk mendapatkan zakat. Tapi nggak fair juga kalau disamain perang zaman Nabi dengan perang zaman sekarang, nggak fair. Menurut saya nggak fair ya. Zaman Nabi perang untuk berdakwah, memperluas kekuasaan Islam. Zaman sekarang perang yang kayak gitu kayaknya nggak ada. Kayaknya Palestina pun mempertahankan tanahnya, Palestina. Dan Palestina pun kayaknya nggak ada orang dari luar Palestina yang ikut perang kayaknya ya, kecuali bantuan sosial doang. Indonesia bikin rumah sakit di sono, bikin sekolah di sono, kan itu bantuan sosial. Ikut perangnya kagak, ya kan? Nah makanya apakah perangnya ini sama seperti zaman Rasul atau beda? Nah itu masih jadi perdebatan. Makanya jihad fisabilillah zaman sekarang masih ada atau enggak, Allahu a'lam dah. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini musafir.
Nah, musafir itu berhak mendapatkan zakat. Dan musafir pun ada batasannya. Misal dari Swadharma mau ngelaksanain haji jalan kaki, nggak punya bekal, tapi maksain pengen jalan kaki pergi haji. Di tengah-tengah perjalanan baru sampai Sumatera udah kehabisan duitnya, kehabisan ongkosnya, dia berhak mendapatkan zakat. Atau dari Swadharma pengen belajar ke Yaman, ke Hadramut, nggak punya bekal, dia jalan kaki tuh dari sini, jalan kaki terus aja, kadang ngompreng, kadang ngetukin, wah segala macam. Di tengah jalan duit habis, bekal habis, dia berhak mendapatkan zakat. Makanya nggak semua musafir itu berhak mendapatkan zakat. Dari Indonesia ke Amerika musafir bukan? Musafir. Tapi kalau ke Amerika niatnya buat maksiat, nggak berhak buat dapat zakat. Nggak semua musafir. Selama musafirnya adalah untuk Allah, dia berhak mendapatkan zakat. Baik itu menunaikan ibadah haji, belajar, dan lain-lainnya. Tuh, masalah zakat. Kemudian, rukun Islam yang keempat, Shaumu Ramadan. Puasa di bulan Ramadan. Jadi puasa yang wajib itu kalau hitungan normalnya cuma Ramadan doang. Di luar Ramadan ada puasa yang diwajibin, yaitu puasa nazar. Nazar misalkan, kalau misalkan bulan depan saya punya anak, saya mau puasa 3 hari berturut-turut. Nah, dia wajib tuh. Setelah anaknya lahir, puasa 3 hari berturut-turut. Itu wajib. Tapi di luar konteks itu, puasa yang diwajibkan dalam 1 tahun kalender Islam hanya bulan puasa Ramadan. Ada nggak puasa yang diharamin? Ada. Tanggal 1 Syawal haram puasa. Ayamut tasyrik 11, 12, 13 pas Idul Adha haram puasa. Kenapa diharamin? Karena itu waktunya untuk menikmati makan-makan. Orang kan kalau lebaran daging di mana-mana, opor di mana-mana, ketupat banyak. Nah, makanya diharamin, udah senang-senang. Banyakin dah tuh makan setelah diwajibkan puasa Ramadan. Tuh, makanya diharamin puasa ketika tanggal 1 Syawal. Puasa ini diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah. Jadi Nabi hijrah, waktu di Mekah belum ada tuh kewajiban buat puasa, belum. Nah, Nabi hijrah ke Madinah. Tahun pertama belum ada kewajiban untuk berpuasa. Di tahun kedua hijrahnya Nabi, turunlah ayat apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Turunlah ayat itu, maka diwajibkanlah puasa. Tuh. Jadi puasa wajib ketika tahun kedua hijrahnya Nabi. Kemudian Ramadan dinamakan Ramadan karena makna Ramadan adalah ar-ramdu yang bermakna al-ihraq, artinya membakar. Jadi Ramadan itu artinya membakar. Apa yang dibakar? Dosa-dosa. Ramadan artinya membakar. Yang dimaksud membakar di sini adalah membakar dosa. Makanya selama Ramadan pahala apapun pasti dilipat gandakan, benar nggak? Sholat yang tadinya misal pahalanya cuma 100 jadi 200. Baca Quran yang tadinya 1 huruf pahalanya cuma 1 jadi 10. Sholawat yang tadinya pahalanya 10 jadi 100. Selalu dilipat gandakan ketika Ramadan. Pernah dengar nggak bahasa kayak gini? Puasa mah tidurnya aja ibadah. Pernah dengar kayak gitu? Itu saking ngamalin tidur adalah ibadah, dari abis sahur sampai asar dia tidur mulu tidur. Kira-kira itu ibadah bukan? Bukan, itu belajar mati itu. Latihan mati, nggak bisa kayak gitu.
tidur yang dimaksud tidur ibadah ketika puasa adalah habis tadarus dia tidur dulu sebentar, bangun lagi, tadarus lagi. Itu ibadah yang kayak gitu. Itu bukannya kayak bangke nggak bisa disebut ibadah. Ya jangan, harus dibedain. Makanya puasa itu membakar dosa-dosa. Itu makna dari Ramadan, membakar dosa. Kemudian yang kelima, hajjul baiti man istata'a alaihi sabila. Pergi haji jika mampu. Biasa diartinya kayak gitu doang. Pergi haji jika mampu. Ini bisa dibaca hajjul baiti, bisa dibaca hijjul baiti. Bisa hajju, bisa hiju. Tapi yang paling masyhur dibacanya hajju. Hajjul baiti man istata'a alaihi sabila. Nah, pergi haji jika mampu ini, mampu itu bukan secara ekonomi doang ya. Hati-hati nih. Pergi haji jika mampu, punya duit, punya ilmu, tapi fisik lemah, itu pun gak wajib. Paham? Jadi mampu di sini mampu secara harta, mampu secara akal alias ilmu, mampu secara fisik juga. Fisik mampu, ilmu memadai, duit kagak punya, belum tentu wajib. Ya daripada ngegadein rumah, ngegadein mobil buat pergi haji, ya kan itu nggak baik juga. Saya pengen pergi haji, duit dari mana lu? Gue jual rumah, ntar pulang haji mau tidur di mana? Nah makanya mampu itu tidak hanya secara uang, mampu juga secara ilmu. Ilmu kagak punya, duit ada, fisik kuat, dia pergi haji nih, ilmunya kurang, ya di sono mau ngapain? Waktunya wukuf dia kagak wukuf, orang-orang tawaf dia tidur, orang-orang sa'i dia malah belanja, ya kan kagak bener. Makanya di Indonesia itu ada yang namanya manasik haji, pembekalan. Makanya sebuta apapun seseorang akan ilmu haji, kalau ikut manasik setidaknya dia ada gambaran nih. Oh begini, yang namanya wukuf dilakukannya seperti ini, tanggal ini. Yang namanya tawaf kelilingnya 7 kali. Tawaf 7 kali tuh kelilingnya, bukan sekali doang, bukan 14 kali, bukan 10 kali. Yang namanya Safa Marwah tuh buat sa'i tuh, hitungannya 7 kali, 1, 2, 3, 4, bukan 1 balik baru dihitung 1. Nah nanti dikasih tahu tuh ada ilmunya. Ilmu ada, duit ada, badan lemah, nggak wajib juga. Dia lumpuh, maaf, misalkan dia stroke, ya daripada ngebebanin orang lain pengen ibadah haji, tapi harus ngebotong-gotong dia, ngedorong-dorong dia, kan ngeribetin. Nah makanya mampu itu tidak hanya secara harta, mampu secara ilmu, mampu juga secara fisik. Ketiga-tiganya harus lengkap, baru dah tuh wajib pergi haji. Makanya cuman haji doang yang bahasanya jika mampu. Nggak ada tuh wajib sholat jika mampu, kagak ada. Wajib puasa jika mampu, kagak ada. Biar kata dia sakit, oke lah nggak puasa, tapi kan wajib bayar kafaroh, wajib dia. Kalau nggak lagi Ramadan nggak puasa, wajib diganti di hari lain, di kodok namanya. Tetap ada kewajiban. Sholat kagak mampu diri, boleh duduk. Kagak mampu duduk, boleh sambil tiduran. Nggak mampu tiduran, boleh pakai bahasa isyarat. Nggak mampu pakai bahasa isyarat, terakhir di sholatin. Berarti benar-benar udah nggak mampu. Cuman haji doang, pergi haji jika mampu. Makanya nggak wajib. Dan Rasul pun menurut riwayat ada yang bilang seumur hidup cuma sekali, ada yang bilang seumur hidup cuma 2 kali. Nggak banyak. Oh saya mampu secara harta, saya mampu secara ilmu, saya mampu secara fisik. Tiap tahun pergi haji, bagus kagak? Belum tentu.
Kalau dia pergi haji tiap tahun, tapi tetangganya ada yang kelaparan, saudaranya ada yang kekurangan, zolim kagak? Zolim. Daripada pergi haji tiap tahun, mendingan kasih makan tetangga, urusin saudara. Kan sama aja pahalanya. Daripada dia berbuat zolim. Enggak, saya enggak tiap tahun tuh pergi haji, tapi umroh setahun 2 kali. Umroh setahun 2 kali. Anak kagak diurus, tetangga kelaparan, saudara compang-camping. Zolim kagak? Zolim. Jangan kayak gitu juga maksudnya. Gugurin aja kewajiban. Kalau punya duit, punya ilmu, fisik kuat, pergi haji silakan sekali beres. Setelah itu gugurin dulu kewajiban yang lain. Tetangga perhatiin, saudara diperhatiin, kebutuhan anak diperhatiin, kebutuhan istri diperhatiin. Jangan sampai ini pergi haji tiap tahun ngelihat anak compang-camping, bini kagak pernah dandan, dikasih daster doang. Zolim kagak? Zolim. Gak boleh kayak gitu. Ada batasannya juga. Nah ini ada cerita sedikit nih terakhir sebelum ditutup. Waruwiya anna Adama alaihissalam hajja arba'ina sanatan minal hindi masyian. Ada satu riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Adam alaihissalam itu pergi haji selama 40 tahun dan jalan kaki dari negara Hindi. Orang biasanya kalau menerjemahkan Hindi itu India. Jadi ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Adam ketika diturunkan dari surga turunnya itu di India. Sedangkan Siti Hawa turunnya di Jeddah. Makanya Jeddah itu artinya nenek, Jaddatun. Kenapa disebut Jaddatun yang artinya nenek? Karena kota itulah tempat turunnya Siti Hawa. Katanya gitu. Makanya dinamain kota Jeddah, artinya nenek, kota nenek, tempat turunnya Siti Hawa. Nah, Nabi Adam riwayatnya turunnya di kota India. Dan Nabi Adam melakukan haji selama 40 tahun jalan kaki dari India. Kemudian tahuju ilaihil malaika kama tahujul bashar. Kata Allah nih, kata Allah, dalam 1 tahun setiap musim haji minimal ini hitungan minimal ada 70.000 orang yang melaksanakan ibadah haji minimal. Tahun kemarin, tahun ini pergi haji ada nggak 70.000 orang? Nggak ada, karena COVID. Nah kata Allah, kalau kurang dari 70.000 orang, atammahumullahu azza wa jalla minal malaikah. Kalau dalam 1 tahun di musim haji yang pergi haji kurang dari 70.000 orang, maka Allah akan menyempurnakan dengan para malaikat. Jadi tahun ini yang pergi haji kan kurang dari 70.000 orang. Allah sempurnain deh tuh sama malaikat. Malaikat ikut wukuf, malaikat ikut tawaf, malaikat ikut sa'i, malaikat ikut tahalul, malaikat ikut pakai kain apa namanya? Kain ihram. Nah itu ditambahin sama Allah. Jadi minimal dalam 1 tahun itu ada 70.000 orang yang melaksanakan ibadah haji. Jika kurang dari 70.000 orang, maka Allah sempurnakan dengan para malaikat. Nah, kemudian Allah juga memerintahkan para malaikat untuk bertawaf di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur, ingat. Baitul Ma'mur itu adalah kiblatnya para penduduk langit. Dan Baitul Ma'mur terletak di langit keempat. Baitul Ma'mur terletak di langit keempat. Ini ada riwayatnya nih. Wa annal baital ma'muri fis sama'ir rabi'ati. Dan sesungguhnya Baitul Ma'mur itu terletak di langit keempat. Tahujju ilaihi al malaikatu kama tahujjul bashar ila baitil haram.
para malaikat melaksanakan ibadah haji di Baitul Ma'mur sebagaimana para manusia melaksanakan ibadah haji di Baitul Haram. Tuh. Jadi malaikat juga ada tuh tawafnya, sa'inya, tahallulnya, ihramnya. Tapi jangan dibayangin ya, jangan dibayangin ada tuh malaikat, yaitu di Baitul Ma'mur. Adanya di langit yang keempat. Makanya berapa pertemuan yang lalu saya pernah bilang tuh, kiblatnya penduduk bumi Baitul Haram, Baitullah tuh Ka'bah. Kiblatnya para malaikat dan penduduk langit adalah Baitul Ma'mur. Adanya di langit keempat. Nah, ini pergi haji, rukun Islam yang kelima. Terakhir hadis Nabi, Bunyal Islam ala khamsin. Agama Islam itu terdiri atas 5 perkara: syahadat, sholat, zakat, puasa, dan pergi haji jika mampu. Itu rukun Islam. Kita udah selesai tuh pembahasan rukun Islam. Syahadat, sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, zakat fitrah, dan pergi haji jika mampu. Ini kelewat nih, zakat. Satu lagi, zakat nanti yang dibahas di sini zakatnya zakat fitrah ya. Karena zakat ada 2, satu lagi zakat apa? Zakat mal. Nah nanti zakat mal pembagiannya banyak lagi tuh. Ada yang masalah tani, ada yang masalah perkebunan, hewan, ada yang masalah uang tuh, usaha, punya kontrakan segala macam, itu zakat tuh, zakat mal masuknya. Dan itu perhitungannya beda lagi. Itu masalahnya beda lagi urusannya. Yang dibahas di sini adalah zakatnya zakat fitrah. Puasanya puasa Ramadan, sholatnya sholat 5 waktu. Ya, dah. Pembahasan yang lainnya nanti aja sambil ngobrol ya, sambil ngopi aja, sambil ngopi. Kita tutup dulu pakai doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya Allah ya Rabbi ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin. Wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru wa lakal khalqu wa lakal mannu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li muallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wal kafatil muslimina ajma'in. Allahumma ya mudabbiru dabbir wa ya muyassiru yassir wa ya musahilu sahil sahil umurana wa balligh maqasidana wa qdi hawaijana wa saddid duyunana wa nawwir qulubana wa shrah sudurana wa tammim mashru'atana wa barik auladana wa arzaqana wa ulumana wa kulla syai'in a'taitana ya akramal akramin. Allahumma ya ghaniyyu ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahimu ya wadud ya dal arshil majid ya fa'allan lima yurid. Aghnina bihalalika an haramik wa bita'atika ma'siyatik wa bifadlika amman siwaka. Allahumma aftah lana futuhal arifin, Allahumma aftah lana futuhal arifin, Allahumma aftah lana futuhal arifin waj'alna min ibadika salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma adfa' 'annal bala wal waba wal fasha wal munkar wal mihana wal fitan wal amradal mukhtalifah
an qaryatina Swadharma wa an baladina Indonesia khassah wa an buldanil muslimina amah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.